Saya Denada Rizky, mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Salatiga, jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya akan menganalisis, akan sharing kepada rekan-rekan semua, mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk di siang hari ini. Maka pada kesempatan siang hari ini saya akan membahas mengenai konsep dasar penelitian ekonomi syariah. Nah, sebelumnya itu saya akan memberitahu apa itu metode penelitian. Nah, metode penelitian itu adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang membahas dan menguraikan tentang langkah-langkah, cara-cara, atau teknik-teknik dalam melaksanakan penelitian, seperti halnya kita mengidentifikasi, mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, sampai menyusun laporan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan secara ilmiah. Nah, di sini ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian di sini ada 3 macam. Yang pertama itu penemuan, yang kedua itu pembuktian, dan yang ketiga itu pengembangan. Nah, maksud dari penemuan itu adalah itu data ya itu yang aktivitas penelitian yang didapat benar-benar baru dan tidak ada sebelumnya. Nah, yang kedua pembuktian. Nah, pembuktian itu data yang diperoleh bisa dibuktikan kebenaran terkait perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang ketiga pengembangan. Nah, pengembangan itu memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan, aktivitas, dan produk yang sudah jadi. Nah, jadi tujuan umum dari penelitian itu adalah usaha untuk mengerti, memahami, dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia dengan memakai cara-cara ilmiah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan praktis ataupun kebutuhan pengembangan dan penemuan ilmu pengetahuan. Dari makna penelitian ekonomi dan bisnis dalam Islam itu mempunyai ada 2 macam data penelitian. Nah, yaitu yang pertama itu menggunakan data kualitatif. Nah, dan yang kedua itu data kuantitatif. Nah, apa data kualitatif? Nah, data kualitatif itu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Data kualitatif itu dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu data kualitatif empiris dan data kualitatif bermakna. Data empiris itu berarti cara-cara yang dilakukan itu bisa diamati oleh indera manusia. Selanjutnya itu data kuantitatif. Nah, data kualitatif itu apa? Data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Nah, selanjutnya data kualitatif itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu data distrik atau nominal dan data kontinum. Nah, jadi data distrik atau nominal itu adalah data yang dapat digolong-golongkan secara terpisah, secara distrik dan kategori. Data tersebut itu dihasilkan dari cara menghitung. Nah, misalnya ini dalam sebuah gedung olahraga terdapat 2 atlet badminton. Nah, terdiri dari 7 pria dan 13 wanita. Nah, dalam kelas terdapat 20 murid putra dan 20 murid putri. Nah, jadi data nominal itu adalah data distrik, bukan data kontinum. Nah, sedangkan data kontinum itu adalah data yang bervariasi menurut tingkatan dan inilah diperoleh dari hasil pengukuran. Dari data kontinum lalu dibagi menjadi data, ada data ordinal, data interval, dan data rasio. Data ordinal itu apa? Data ordinal itu data yang terbentuk dari ranking atau peringkat, misalnya juara 1, juara 2, juara 3, dan seterusnya. Nah, data ini bisa dinyatakan dalam skala, maka jarak satu data dengan data yang lain itu tidak sama. Nah, yang kedua data interval. Nah, data interval itu adalah data yang jaraknya sama tetapi tidak mempunyai nilai 0, absolut atau mutlak. Nah, selanjutnya data rasio. Nah, data rasio itu adalah data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai 0, mutlak. Nah, misalnya data tentang berat, panjang, dan volume. Berat 0 kilo, nah misalnya itu contohnya. Berarti tidak ada bobot. Panjang 0 meter, berarti tidak ada panjang. Dari data interval tersebut lalu dapat diubah ke dalam data interval dan ordinal. Nah, kalau dalam data interval itu penjumlahannya tidak sama seperti dalam rasio. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.